Selamat pagi, saya Feini Gracia, dan hari ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal terkait dengan tugas dari praktikum patologi klinik blok 24. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang fungsi vena. Alat-alat yang dibutuhkan adalah jarum, semprit, kapas alkohol yang 70%, tourniquet, dan botol penampung darah. Pertama, yang harus kita lakukan adalah kita mencuci tangan terlebih dahulu, lalu memakai masker dan juga sarung tangan. Setelah itu, kita mencari tempat di mana kita harus fungsi, dan pada tempat itu di fossa cubiti kita berikan kapas alkohol, kita bersihkan cara melingkar dari dalam keluar. Setelah itu, kita bendung lengan atasnya dengan tourniquet, dan ingat jangan sampai terlalu erat. Lalu kita meminta pasien untuk mengepalkan dan membuka tangannya secara beberapa kali. Setelah itu kita tegangkan kulit yang ada di atas permukaan vena. Setelah kita tegangkan, kita siapkan spuit dan siapkan semprit dan jarumnya. Pastikan alat-alat yang sudah kita siapkan tadi itu berada di sekitar kita, supaya kita lebih gampang untuk mengambil. Setelah sudah siap, kita masukkan jarum tersebut ke dalam vena, dan perhatikan tangan kiri kita yang kita tusukkan, jangan sampai sempritnya itu melayang, tetapi harus terfiksasi di bawah. Jangan sampai posisinya berubah. Kemiringan dari jarum tersebut bisa 10 sampai 30 derajat dari permukaan tangan. Lalu ketika kita masukkan kita merasa bahwa kita seperti sudah menembus ruang yang hampa dan ada darah sedikit yang keluar dari tempat kita menusuk, itu berarti kita sudah berada di lumen vena. Setelah itu, tanpa menggeser atau mengganti posisi, kita tarik secara perlahan sempritnya. Seperti ini, tangan terfiksasi, kemudian kita perlahan menarik sempritnya. Setelah kita narik semprit tersebut, ingat sebelum kita menarik, kita buka dulu tourniquetnya. Baru kita tarik secara perlahan. Setelah itu, setelah mengambil darah yang cukup, kita letakkan kapas kering di atas tempat kita menusuk dan kita cabut perlahan. Kemudian kita tutup jarumnya dengan menggunakan di bawah meja, jangan seperti ini, tapi di bawah meja diambil tutupnya, baru kita tutup, untuk mencegah kita tertusuk jarum tersebut. Setelah itu, kita buka jarumnya, kita masukkan darahnya melalui semprit ke dalam botol penampung darah secara perlahan. Selanjutnya adalah pemeriksaan hemoglobin cara Sahli. Biasanya kitnya itu bernama hemometer, dan alat-alatnya adalah pipet Sahli, selang, dan spuit, kemudian ada tabung pengencer, dan komparator, kemudian reagennya ada HCl 0,1N, dan Aquades. Untuk melakukan pemeriksaan hemoglobin dengan metode Sahli, yang pertama kita masukkan HCl 0,1N ke dalam tabung pengencer sebanyak 5 tetes, sampai angka 2 yang paling bawah. Setelah itu, kita masukkan ke komparator, kita biarkan, lalu kita mengambil darah kapiler, sampel darah menggunakan pipet Sahli. Kita ambil dengan pipet Sahli ini sebanyak 20 mikroliter. Lalu
darah-darah yang tersisa di luaran pipet sahli ini di ujungnya kita bersihkan sebelum kita masukkan ke dalam tabung pengencer. Di dalam tabung pengencer ini kita aduk dengan menggunakan batang pengaduk dan biarkan selama 10 menit. Setelah itu kita masukkan air atau aquades secara perlahan sampai warnanya itu sama dengan tabung di komparator ini, warna coklat. Sedikit demi sedikit kita campur dengan aquades tersebut sampai warnanya sama. Setelah warnanya sama, kita baca dari tabung pengencer ini berapa tingginya. Kalau di sini kita lihat bahwa tingginya 12, berarti Hb-nya ada 12 gram per desiliter. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi darah kapiler dan sediaan hapusan darah tepi. Yang pertama, fungsi darah kapiler. Alat-alatnya hampir sama seperti yang fungsi vena, tapi di sini kita memakai lancet dan yang di tempat di mana kita menusuk itu di antara jari ketiga atau jari keempat. Kita pastikan bahwa di tempat jari tersebut itu tidak ada luka dan itu pada orang dewasa. Tapi pada anak-anak biasanya di tumit di kaki. Lalu kita pijat terlebih dahulu sebelum kita mengambil darahnya supaya darahnya mengumpul. Setelah itu kita asepsis, antisepsis, kita bersihkan dengan kapas alkohol dari dalam keluar, terus biarkan kering, jangan basah. Setelah dia mengering, kita tusuk biasa dengan alat tusukan ini, lancet. Kita tusuk dengan lancet. Darah pertama kita hapus terlebih dahulu, baru kita mengambil tetesan darah yang kedua, dan seterusnya. Nah, darah kapiler ini yang dipakai sebagai sediaan untuk hapusan darah tepi. Setelah kita mendapatkan sampel darah dari fungsi darah kapiler, kita teteskan darah tersebut di kaca preparat. Tetesan darah tersebut itu jangan kebanyakan dan jangan terlalu dikit. Jadi kira-kira 2-3 mm diameternya. Setelah kita teteskan darah tersebut di kaca preparat, kita ambil kaca penggeser. Pertama, kita tarik kaca penggesernya kira-kira derajatnya 20-30 derajat. Kita tarik ke belakang menjadi satu garis. Kemudian dengan sekali gerakan kita dorong. Seperti itu. Nah, ciri-ciri hapusan darah tepi yang baik itu dia melebihi dari setengah kaca preparat ini. Bisa dilihat di sini. Nah, pastikan bahwa sediaan hapusan darah tersebut kering sebelum kita fiksasi dan memberi warna. Jadi setelah kering kita fiksasi dengan metanol. Kita teteskan metanol tersebut sampai menyelimuti seluruh permukaan dari sediaannya. Kita tunggu sampai 10 menit. Setelah 10 menit, kita keringkan. Lalu kita teteskan larutan right di atas preparat tersebut
Kalau bisa, menutupi juga seluruh permukaan dari preparat tersebut. Lalu kita tunggu 7 menit. Setelah itu, tanpa kita bilas terlebih dahulu, kita berikan buffer atau larutan penyangga, dan kita lakukan, kita lumuri ke atas seluruh permukaan preparat, kita tunggu selama 7 menit juga. Lalu setelah itu kita bilas dengan air suling atau air yang mengalir. Airnya jangan terlalu deras, lalu kita cuci sampai bersih. Setelah itu kita keringkan secara vertikal. Nah, setelah preparatnya sudah jadi, sudah kering, kita lihat di bawah mikroskop. Setelah kita telah membuat preparat, kita masukkan preparat tersebut ke mikroskop. Pastikan pada mikroskopnya untuk sediaan kering, kita kondensornya harus dinaikkan, kemudian diafragmanya harus dibuka untuk mendapatkan cahaya yang lebih terang. Setelah itu, kita lihat dengan perbesaran 10 kali untuk melihat di mana daerah baca. Daerah baca yang baik adalah yang seperti tengah ini. Lalu kita perbesar dengan lensa 40 kali, perbesaran 40 kali, dan kita mulai melakukan hitung jenis. Setelah itu, untuk perbesaran yang 100 kali, kita lihat morfologi atau kelainan dan hitung ulang trombosit. Baik, berikutnya akan saya jelaskan cara memeriksa massa perdarahan dengan cara IV. Yang pertama, kita pasang sphygmomanometer, kemudian kita beri tekanan sebanyak 40 mm raksa. Setelah itu, kita cari tempat untuk kita ambil darahnya, kita tusuk, itu kira-kira 3 cm di bawah lipatan siku atau fossa cubiti. Lalu, di tempat itu kita bersihkan dengan kapas alkohol 70%, melingkar dari dalam keluar. Setelah itu, kita tusuk dengan lancet. Sedalam kira-kira sampai 3 mm. Setelah itu, ketika mulai berdarah, kita mulai stopwatch-nya. Nah, setelah mulai stopwatch-nya, setiap 30 detik akan kita serap darahnya dengan kertas saring. Dengan kertas saring, kita serap seperti pada gambar ini. Caranya setiap 30 detik. Akhirnya nanti hasilnya seperti ini. Kira-kira seperti ini hasilnya. Nah, perlu diketahui bahwa darahnya itu tidak boleh kurang dari 5 mm seperti ini. Kalau seperti ini, jadinya invalid. Harus setidaknya 1 itu lebih dari 5 mm. Setelah kita dapatkan hasilnya, kita hitung. Setiap 30 detik, 1 titik. Jadi, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Berarti massa perdarahannya itu ada 5 menit. Dan nilai normalnya itu 1-6 menit. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang cara pemeriksaan massa pembekuan metode Lee and White. Nah, jadi, kita harus melakukan fungsi vena. Kita lakukan fungsi vena seperti biasa, dan ketika darah sudah mulai keluar, kita nyalakan stopwatch.
Setelah kita nyalakan stopwatch, kita ambil darahnya kira-kira 5 cc. Dan kita masukkan ke dalam tabung sebanyak 1 cc, 1 cc, dan seterusnya. Masing-masing 1 cc. Nah, setelah itu, setiap 30 detik, ketika waktunya sudah menunjukkan 30, kita mengambil tabung pertama, terus kita miringkan. Kita melihat apakah darahnya masih mengalir atau sudah beku. Kalau masih belum beku, kita cek lagi 30 detik selanjutnya sampai dia beku. Ketika sudah beku, kita catat waktunya berapa. Misalnya 1 menit tabung pertama ini sudah beku, kita catat 1 menit. Lalu kita cek ke tabung yang kedua, apa kita miringkan juga apakah dia sudah membeku atau belum. Lalu ketika sudah membeku, kita catat waktunya, baru kita lanjut ke tabung yang ketiga dan lakukan hal yang sama sampai tabung yang keempat membeku. Setelah itu, dari hasil pencatatan waktu, bisa kita lihat pada gambar ini, dari hasil pencatatan waktu, di sini cuma ada 3 tabung, tapi sebenarnya yang kita lakukan 4 tabung. Yang kita hitung adalah waktu pada tabung yang kedua, ketiga, dan keempat. Kita jumlahkan, setelah itu kita bagi 3. Dan itulah masa pembekuan hasil yang kita dapatkan. Sekarang saya akan menjelaskan cara untuk melakukan pemeriksaan masa pembendungan atau Rampelit. Jadi yang pertama akan kita lakukan pemasangan sphygmomanometer. Kita tahan dengan tekanan 100 mm raksa. Tapi itu untuk tekanan darah yang normal. Kalau tekanan darah pasien itu di bawah sistoliknya di bawah 100, maka bisa kita lakukan penjumlahan sistol dan diastolnya kemudian kita bagi 2. Misalnya jika sistolnya 80 kemudian diastolnya 60, kita tambahkan yaitu 140 kita bagi 2 yaitu 70. Berarti kita tahan di 70 mm raksa. Setelah kita tahan selama 10 menit. Kita edukasi pasiennya dan bilang bahwa ini adalah hal yang biasa jika terjadi perbedaan warna tangan seperti ini. Nah, jika percobaannya itu dilakukan setelah kita melakukan percobaan cara IV, maka kita tahan selama 5 menit. Tapi kalau hanya pembendungan saja atau pembendungan duluan yang kita lakukan, maka kita tahan sampai 10 menit. Nah, setelah 10 menit, kita hitung sebelumnya kita bikin lingkaran di kira-kira 4 cm di bawah fossa cubiti, dan diameter lingkaran tersebut adalah 5 cm. Nah, Rampelit hasilnya positif jika terhitung di dalam lingkaran ini itu lebih dari 10 PTQ dan negatif untuk di bawah 10. Seperti itu. Jadi kalau contohnya seperti yang saya sudah buat di sini, kalau seperti ini hitungannya lebih dari 10 dan hasilnya Rampelit positif. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan golongan darah. Untuk pemeriksaan golongan darah, alat-alat yang diperlukan adalah lancet, kemudian ada antisera, anti A, anti B, anti AB, dan antiresus. Dan kartu dari uji golongan darah.
Jadi yang pertama kita lakukan fungsi kapiler, darah kapiler, seperti tadi yang sudah dijelaskan, yaitu di jari ketiga atau jari ketiga atau keempat. Jangan lupa asepsis dan antisepsis sebelum kita tusuk dengan lancet. Setelah itu kita teteskan darahnya ke 4 kotak di kartu ini. 1, 2, 3, 4. Setelah kita teteskan ke 4-empatnya, kita beri kapas ke pasiennya. Setelah itu kita baru mulai pemeriksaannya dengan meneteskan antisera tersebut ke dalam kotak ini, 4 kotak ini, sesuai dengan tandanya. Jika anti A, berarti kita teteskan anti A, anti B, berarti kita teteskan antisera B, dan seterusnya. Nah, untuk hasilnya, jika dia mempunyai antigen tersebut, maka dia akan menggumpal. Seperti ini contohnya. Di sini untuk anti A, dia menggumpal. Kemudian untuk anti B, dia lisis. Dan pada anti AB, dia menggumpal. Berarti di sini dia itu golongan darah A. Dan resusnya karena lisis, berarti dia tidak mempunyai antigen resus tersebut, jadi resusnya negatif. Berarti kalau yang ini, dia hasilnya itu B, golongan darah B, dan resusnya karena menggumpal jadi positif. Lalu di sini dia A dan B, dua-duanya ada antigennya. Jadi dia golongan darahnya AB dan resusnya karena lisis, jadi dia negatif. Dan di sini itu A, B, dan AB-nya itu tidak ada antigen, berarti dia golongan darah O, dan resusnya di sini negatif. Seperti itu. Nah, di sini ada contoh hasil dari pemeriksaannya. Setelah diteteskan, tadi setelah kita teteskan darahnya, kita campur dengan antisera, tapi sebelum kita campur di kotak selanjutnya, kita harus bersihkan terlebih dahulu, baru kita campur lagi. Lalu bersihkan lagi, baru kita campur lagi. Jangan sampai terkontaminasi. Nah, di sini ada contoh hasilnya. Anti A-nya dia lisis, tidak menggumpal, kemudian B-nya menggumpal, AB-nya menggumpal, dan resusnya menggumpal. Jadi di sini hasilnya adalah golongan darah B dengan resus positif. Jangan lupa di kartu tersebut itu kita harus isi juga identitas pasiennya. Baik, sekian dan penjelasan dari saya mengenai topik-topik tersebut. Semoga dengan penjelasan saya ini bermanfaat bagi semua yang menonton. Terima kasih.